Ya, dan pemirsa, lalu bagaimanakah dampak sebaran abu vulkanik terhadap cuaca di sekitar lokasi letusan dan DKI Jakarta? Telah ada rekan kami Igusti Ayu langsung dari kantor BMKG. Silakan rekan Ayu dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Reva. Benar sekali bahwa setelah PVMBG menaikkan status Gunung Anak Rakatau dari level 2 menjadi level 3 atau siaga pada Kamis 27 Desember 2018 pada pukul 6 pagi hari, di mana kondisi aktivitas dari Gunung Anak Rakatau ini masih terus aktif dan hujan abu dari vulkanik Gunung Anak Rakatau ini sudah mengguyur wilayah Banten, di mana material erupsi sudah mulai berjatuhan ke utara Jakarta. Seperti apa kondisi cuaca di sekitar Selat Sunda hingga nantinya pada malam tahun baru dan kondisi cuaca di Jabodetabek, serta gelombang tinggi di Selat Sunda dan prediksinya di gelombang tinggi apakah BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini untuk gelombang tinggi menjelang malam tahun baru. Saya sudah bersama dengan Bapak Agi Wandala selaku Kasubdit Informasi dan Perakiran Cuaca BMKG. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya. Bapak bisa dijelaskan untuk kondisi cuaca di sekitar Selat Sunda pada malam hari ini hingga nantinya pada menjelang malam tahun baru, Pak? Iya, kami memantau kondisi cuaca di sekitar wilayah Selat Sunda, di mana sebetulnya agak relatif dinamis ya beberapa waktu terakhir, dan kita juga sebetulnya meletakkan mobil cuaca kami yang ada di sekitar wilayah Selat Sunda. Kami monitor bahwa sebetulnya di sore hari ini kondisinya relatif cerah, karena 2 hari yang lalu ini memang sempat menyulitkan kawan-kawan yang melakukan evakuasi karena hujan yang cukup intens selama 2 hari kemarin. Namun di hari ini kita pantau cuacanya cerah, dan terkait dengan aktivitas Anak Rakatau sendiri, memang sebetulnya pada sore ini kami tadi memotret juga sempat juga diam, artinya tidak aktif, artinya tidak mengeluarkan erupsi di sore hari ini. Tetapi demikian kita juga memonitor, di belakang saya ini adalah merupakan fungsi dari BMKG dalam memonitor sebaran debu vulkaniknya. Jadi kita bisa lihat di sini, mungkin bisa lihat di sini bahwa terakhir tadi sekitar pukul 5 hingga sekitar pukul 6 kami masih memonitor adanya sebaran debu vulkanik yang masih cukup berbahaya untuk penerbangan. Nah, kondisi ini kita lihat bahwa di sore hari ini ternyata sebarannya masih dominan mengarah ke barat dan juga sekitar barat daya. Nah, sebaran ini meliputi kisaran antara 7 sampai 10 km. Artinya ini berbahaya untuk penerbangan yang melewati jalur ini dari ketinggian 7 sampai 10 km. Tetapi dari pantauan kami juga bahwa tadi masih ada partikel-partikel yang sangat kecil begitu, dengan kondisi angin permukaan hingga 7 kilo yang dia berhembus ataupun bertiup menuju ke arah timur. Nah, ini kita bisa lihat bersama bahwa di sekitar wilayah Selat Sunda ini ada angin yang terus mendorong kondisi udara yang menuju ke sekitar wilayah timur. Nah, kondisi angin tersebut mengakibatkan banyak daerah-daerah yang terkena dampak sebaran debu vulkanik yang tidak hanya di sekitar wilayah Cilegon, tapi juga dimungkinkan sehingga sekitar wilayah Tangerang dan juga di sekitar Kepulauan Seribu. Nah, ini yang menjadikan kewaspadaan masyarakat, walaupun sebetulnya mungkin kandungannya relatif kecil begitu ya, tetapi bisa juga diantisipasi bahwa debu vulkanik relatif cukup potensial dia bergerak ke sekitar wilayah Kepulauan Seribu. Pak, apakah sebaran debu vulkanik ini akan masuk ke wilayah Jabodetabek nantinya, Pak? Ya, kalau melihat kondisi pergerakan anginnya, sebetulnya sih potensinya ada memungkinkan saja. Tetapi kalau kita lihat dari pergerakan angin yang ada di belakang saya ini, bahwa ternyata dorongannya itu menuju ke timur laut, Mbak. Ke timur laut, sehingga itulah kenapa tadi dilaporkan juga sore hari kawan-kawan di Kepulauan Seribu menyebutkan ada debu vulkanik yang juga menyebar ke sana. Tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tetapi memang berdasarkan koordinasi kami dengan PVMBG bahwa Gunung Anak Rakatau juga masih aktif ya hingga saat ini. Jadi dengan kondisi angin yang demikian, sewaktu-waktu sebarannya bisa menuju ke sekitar wilayah utara Banten ataupun utara Jakarta. Prediksinya Pak untuk 2 hari ke depan hingga hari Senin nanti menjelang malam tahun baru itu seperti apa sih Pak kondisi hujan, cuaca dan juga sebaran dari debu vulkanik? Ya, kalau bicara debu vulkaniknya dulu, jika Anak Rakatau ini masih cukup aktif, ketika kita patokannya adalah kondisi angin ini ya, kondisi angin ini berarti dimungkinkan sekali tumbuh pergerakan angin yang sekitar ke arah Indonesia Timur. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan dampaknya adalah masih cukup potensial. Nah, ini gambarannya ya, sampai ke sekitar wilayah utara Jakarta. Dan kondisi ini kalau masih terus erupsi memungkinkan sampai ke wilayah utara Jakarta debu vulkaniknya. Tetapi tidak perlu khawatir karena mungkin partikelnya juga relatif lebih kecil. Nah, ketika bicara potensi hujan sendiri sebetulnya bicara weekend ini ya, weekend ini terjadi pengurangan intensitas hujan yang sangat signifikan di
wilayah Selat Sunda maupun di sekitar wilayah Jabodetabek. Karena apa? Kita bisa rasakan angin akan cukup kencang di beberapa hari terakhir ini dari wilayah Jakarta, baik itu utara, pusat maupun sampai selatan. Kita akan merasakan angin yang cukup kuat dan kondisi atmosfer di atas kita ini kering, Mbak. Sehingga curah hujan di sekitar wilayah kita sampai tanggal 30 itu akan relatif minim. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah nanti menjelang tahun baru justru potensi hujan akan meningkat di wilayah Jakarta. Gitu. Oke Pak, terakhir untuk gelombang tinggi, BMKG kan sudah memberikan peringatan dini Pak untuk gelombang tinggi dan mengantisipasi masyarakat untuk tidak pergi ke pantai dan pesisir. Ini gelombang tinggi ini terjadi di mana saja sih Pak? Baik, ini yang perlu kita informasikan betul kepada masyarakat bahwa apalagi sekarang periode liburan Mbak ya, periode liburan banyak sekali masyarakat yang berlibur juga di kawasan pesisir. Nah ini kita bisa informasikan, saya tunjukkan sedikit, ini hampir relatif merata warna kuning Mbak ya, ini adalah area yang menunjukkan gelombang relatif tinggi di atas 2 meter. Nah, areanya ini adalah sebagian besar adalah di wilayah selatan Jawa hingga Bali. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bukan berarti tidak boleh berlibur ya di sepanjang pesisir, boleh berlibur, tetapi tolong bisa dikurangi aktivitasnya untuk menuju ke airnya, menuju perairannya, ataupun berlayar ke tengah. Buktinya apa? Kita bisa lihat di sini angin cukup kencang bertiup di sebelah selatan Indonesia, selatan Jawa. Ketinggian gelombangnya itu bisa di atas 2 meter. Artinya cukup berbahaya untuk perahu sekalipun. Perahu-perahu kecil ini cukup berbahaya. Kita bisa lihat, nah saat ini, hari ini yang paling tinggi adalah di selatan Bali dan juga Nusa Tenggara Barat. Diprediksikan dalam 3 hari ke depan sampai nanti menjelang pergantian tahun, gelombang cukup tinggi akan terjadi dimulai dari selatan Cilacap, selatan Yogyakarta, Pacitan, bahkan Banyuwangi. Ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Jadi hati-hati, apalagi banyak yang kawan-kawan liburan. Wilayah yang berikutnya adalah yang juga kemarin sempat viral ya di sosial media. Kita bisa lihat juga di utara Sulawesi. Jadi di utara Sulawesi, dari utara Gorontalo, kemudian Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Ini semuanya di atas 2 hingga 3 meter. Itulah kenapa kemarin banyak hempasan juga karena juga bersama dengan pasang, sehingga gelombangnya bisa sampai ke wilayah pesisir di utara Sulawesi. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau hujannya sendiri di 2-3 hari ke depan justru Bali, Mbak. Bali, Nusa Tenggara, dan nanti lusa tanggal 31 Jawa baru mulai banyak hujan lagi gitu. Di sekitar Jawa dan Indonesia, khususnya Jakarta juga akan terguyur hujan ya Pak untuk malam tahun baru. Betul. Kalau kita rasakan kita berangin ya beberapa hari terakhir ini kan masih bertahan sampai 2 ataupun 3 hari menjelang tahun baru, kondisinya akan sedikit berubah, anginnya agak mulai turun, baru akan mulai ada hujan. Tetapi kurang lebih weekend ini kita akan relatif anginnya agak cukup kuat ya, dirasakan hampir merata seluruh Jakarta. Ada himbauan sendiri Pak terkait dengan gelombang tinggi dan prediksi dari BMKG untuk gelombang tinggi untuk nelayan khususnya yang pergi berlaut? Ya, satu yang pertama betul untuk kawan-kawan nelayan dengan kapal-kapal yang tonasenya ringan. Yang kapal-kapal kecil ini hati-hati karena ombak di atas 2,5 meter ini cukup berbahaya buat kawan-kawan nelayan. Sehingga bisa ditunda dulu dengan kondisi angin baratan yang cukup kuat ini mungkin bisa diantisipasi. Tapi di sisi lain mungkin saya juga bisa mengeluarkan awareness juga untuk masyarakat Jakarta. Dengan kondisi angin yang cukup kencang, plus udara ini kita kering, Mbak, sekarang ini. Jadi mungkin perbanyak minum vitamin C untuk saat ini karena potensi radang, kemudian mengganggu stamina ini lebih tinggi di periode kali ini, apalagi menjelang liburan ya, gitu. Okay. Terima kasih Pak Agi atas waktunya, selamat bekerja kembali. Di mana benar sekali Reva bahwa kondisi aktivitas dari Gunung Anak Rakatau meski sudah diam, namun masyarakat ditetapkan untuk waspada dan berhati-hati dan tidak termakan oleh isu hoax. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Reva di studio. Terima kasih rekan Ayu atas laporan Anda langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat.